Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Senin pada tanggal 8 November 2021, saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Jika saudaramu berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari dan 7 kali kembali kepadamu, dan ia berkata, "Aku menyesal," engkau harus mengampuni dia. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami sumber maha mulia, Engkau menghendaki tinggal di bait yang berupa manusia hidup. Kami mohon, bangunlah kiranya kami menjadi gereja-Mu yang didasari Yesus Mesias sebagai batu sendi. Dialah Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 17 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tak mungkin tidak akan ada penyesalan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' maka pohon itu akan menuruti perintahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita patut bersyukur memiliki Tuhan yang Maha Rahim, Maha Pengampun, yang memberikan pembebasan dari rasa salah dan dosa-dosa, sehingga kita hidup dengan tenang. Betapa pentingnya pengakuan dan penyesalan sebagai perwujudan iman dalam hidup kita sehari-hari. Salah dan berdosa tanpa rasa sesal membuat kita sombong. Mengakui membuat kita rendah hati. Sikap seperti ini pun akan membuka luka bagi orang lain jika kita terlalu sombong. Lukas menggambarkan iman yang mendalam. Orang beriman bersedia memaafkan jika saudaranya telah mengakui, menyesal, dan meminta maaf, mohon pengampunan. Menerima permohonan maaf akan menyembuhkannya. Meminta maaf jika kita bersalah pun akan menyembuhkan kita, sehingga hidup dalam doa menjadi nyaman, bekerja juga tenang, serta mewartakan kasih pengampunan Tuhan pun akan menjadi lebih mendalam.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, sumber pertumbuhan, berilah kiranya kami iman biji sesawi, dan semoga sabda-Mu berkarya di dalam diri kami. Perkenankanlah dunia memahami kedamaian yang menjadi panggilan sejak semula, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.